qiyamul lail, mendirikan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan mengenai hadis ini. Beliau rahimahullah mengatakan ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa salat malam lebih baik dari salat sunnah rawatib. Orang yang melakukan salat malam dijamin masuk surga dan selamat dari azab neraka. Subhanallah. Selain salat rawatib, ada juga salat yang lebih afdal dari salat rawatib adalah salat malam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, ufshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam." Ya, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, ufshus salam, tebarkanlah salam, memberi salam kepada sesama kaum muslimin. Wasilul arham, dan jalinnya tali silaturahmi bersama kerabat keluarga kita. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita, kaum muslimin terutama saudara-saudara kita. Wa at'imut ta'am, dan beri makanlah, memberi makan orang miskin, memberi makan kerabat-kerabat kita. Ini Rasulullah SAW sampaikan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan dirikanlah kalian salat pada waktu manusia tertidur. Memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Mendirikan salat di waktu manusia, orang-orang lagi tidur, tadkhulul jannah bisalam. Inilah ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah disebutkan dalam hadis, dan akhirnya Rasulullah SAW menutup dengan mengatakan, tadkhulul jannah bisalam, maka kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Keutamaan yang begitu besar yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis beliau. Orang yang melakukan salat malam akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat malam, kita juga termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari yang disebutkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza istayqadha ar-rajul min al-lail wa ayqadha imra'atahu fa salliya rak'atain kutiba min adh-dhakirina Allah katsiran wa dhakirat." Apabila seorang bangun di waktu malam, lalu dia membangunkan istrinya, kemudian keduanya mengerjakan salat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadis ini adalah memotivasi kita, terutama yang sudah berumah tangga, yang sudah mempunyai istri atau yang sudah punya suami, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, membangunkan dalam urusan kebaikan. Seorang suami datang kepada istrinya membangunkan untuk melaksanakan salat lain, salat malam, atau kebalikannya. Ini adalah bentuk motivasi kepada kita. Dan tentunya para jomblo-jomblo yang berada di rumah, jangan berkecil hati. Apalagi ketika mendengarkan hadis tersebut, terus mengatakan kayaknya itu hanya untuk orang-orang yang sudah punya istri. Saya ini masih jomblo, yang berbicara juga jomblo. Sudah masuk Ramadan, saya ingin mendapatkan fadilah tersebut. Jangan sampai kita tunda, tidak melaksanakan kebaikan tersebut karena dengan alasan seperti itu. Tidak ada yang saya bangunkan, tidak punya istri. Bukan seperti itu. Hadis ini memang menyebutkan tentang seorang suami membangunkan istrinya, akan tapi tidak menutup kemungkinan seorang jomblo untuk melaksanakan ibadah ini. Siapa yang akan dibangunkan? Bangunkan adiknya, bangunkan kakaknya, bangunkan ibunya, bangunkan nenek dan kakeknya. Untuk apa? Untuk beribadah, melaksanakan salat lail bersama, berjamaah. Insya Allah dengan melakukan ibadah berjamaah bersama keluarganya di rumah, insya Allah dia akan masuk surga bersama keluarganya dan akan reuni di surga nanti. Allahumma amin, insya Allah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hadis tersebut adalah menunjukkan ya, tentang fadilah ya, dianjurkannya untuk suami istri untuk sholat malam. Berbeda dengan orang yang tidak sholat malam. Orang yang bangun di malam hari kemudian berwudu melakukan sholat malam, dia akan bersemangat di pagi harinya ya. Bukan malah kita bangun ya, terus ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun ya, kemudian berwudu dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di malam hari juga ya, dapat menambah ya, nasyat ya, semangat, kekuatan. Wajahnya berseri-seri di pagi hari ya. Padahal yang ada orang yang berseri-seri mungkin lagi bersedih atau wallahu alam, akan tapi ya, hendaknya ya, orang yang di pagi harinya ya, bertambah kekuatannya, nasyat ya, insyaallah ya, termasuk orang-orang mungkin kita berprasangka baik yang pada malam harinya ya, telah melakukan ibadah ya, salat lail ya, melaksanakan mendirikan qiyamul lail ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atida syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Ya. Yadribu kulla uqadatin 'alayka laylun tawilun farqud. Fa in istayqadha fadhakara Allah in halat uqadatun fa in tawadda in halat uqadah fa in shalla in halat uqadah fa asbaha nashitan tayyiban nafs ya, wa illa asbaha khabithan nafs kaslan ya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ya, seseorang ya, menyebutkan bahwa syaitan itu membuat 3 ikatan di tengkuk ya, salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan malam masih panjang, tidurlah, masya Allah ya. Apalagi di malam yang begitu dingin. Saya teringat perkataan Ustaz saya dulu ketika di pondok, beliau selalu mengatakan ya, untuk memotivasi apa ya, kata-kata sambutan pertamanya ya, malam yang begitu dingin ya, selimut yang begitu hangat, bantal yang begitu empuk ya, mengalahkan seorang penuntut ilmu untuk mendirikan ya, sholat walaupun azan sudah dikumandangkan ya, dia terkalahkan dengan ya, begitu nyenyaknya ya, tidur. Nah, ini salah satu ya, ikatan-ikatan syaitan. Sudah bangun ya, kita masih bermalas-malasan, apalagi di malam yang begitu dingin. Kemudian disebutkan jika dia bangun lalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, lepaslah satu ikatan ya. Bangun kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah satu ikatan syaitan itu akan terlepas. Kemudian ditambah lagi dia bangun setelah berzikir dan berwudu, maka satu ikatan lepas lagi. Kemudian jika dia mengerjakan sholat sunnah, maka ikatan yang terakhir pun akan terlepas. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Nabi kita yang jujur lagi benar ucapannya ya. Shadiqul masduq. Kita sering memperhatikan saudara kita yang belum sadar untuk sholat malam ya, terlihat malas-malasan ya. Berbeda dengan orang yang rajin sholat malam ya. Bahkan mungkin kita perhatikan ya, di setiap kegiatannya ya, dia akan menjadi orang yang ya, bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah indikasi-indikasi orang yang ketika malamnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jiwanya akan menjadi lemah ya. Akan lemah jiwanya ya. Bahkan disebutkan para ulama ya, zikir adalah sumber kekuatannya ya. Ketika beliau tidak berzikir ya, ketika mereka tidak berzikir maka ya, jiwa mereka menjadi lemah. Ketika berzikir ini menjadi sarapan bagi mereka. Bahkan mereka mampu ya untuk menulis kitab ya, dengan lembaran-lembaran ya, yang begitu banyak ya. Mereka mampu menghabiskannya dalam waktu yang singkat. Ini adalah bentuk indikasi-indikasi kepada ya,
apalagi orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya salat malam adalah ciri atau kebiasaan karakteristik orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh kebiasaan mereka adalah melaksanakan ibadah-ibadah pada malam harinya. Ya. Di siang hari mereka mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka melakukan aktivitas sehari-harinya pada siang hari, kerja. Mungkin ada yang menyampaikan taklim ilmu. Di malam harinya, di siang hari kita fokus bersibuk-sibukkan diri bersama manusia. Ketika tiba malam, ini adalah waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah lailan faqala ala tusalliyan. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ali dan Fatimah pada waktu malam. Taraqahu artinya datang, ja'ahu lailan, datang pada waktu malam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian berdua tidak salat? Karena ini adalah bentuk kebiasaan orang-orang soleh. Maka Rasulullah SAW mendatangi, sampai mendatangi anak pamannya, kemudian mendatangi anak perempuannya, putrinya Fatimah radhiyallahu anha, untuk menanyakan, apakah kalian tidak salat? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini adalah menunjukkan keutamaan salat malam, sampai-sampai Nabi membangunkan putri dan anak dari pamannya. Kemudian dianjurkan membangunkan orang yang masih tidur untuk salat malam, terutama mulai dari keluarga dan kerabat. Dalam hadis ini disebutkan anjuran kita terutama untuk membangunkan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain salat malam adalah bentuk kebiasaan orang-orang soleh, Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang melakukan salat malam. Orang yang rajin salat qiyamul lail, Allah akan angkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat ke tempat yang terpuji. Ini salah satu keutamaan orang yang melaksanakan salat al-lail. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dan di antara juga keutamaan, kita akan menyebutkan keutamaan yang lainnya selain itu adalah kebiasaan orang soleh, kemudian akan diangkat derajatnya di tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga. Jadi, ketika kita ingin melihat penghuni surga yang masih berada di dunia, maka lihatlah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat malam. Itu adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa yang menjadi penghuni surga. Menjadi orang bertakwa adalah pilihan. Menjadi orang bertakwa adalah pilihan. Sebagaimana kita menjadi orang beriman atau orang yang kufur adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mau jadi kafir, silahkan. Mau jadi orang yang beriman, silahkan. Semua memiliki konsekuensi tersendiri. Ketika Anda akan memilih orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan surga. Memasukkan Anda ke dalam surga. Ketika Anda memilih untuk menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah Anda untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjadi orang bertakwa adalah pilihan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mempersiapkan menjadi penghuni surga adalah pilihan yang harus dipersiapkan. Kita siapkan dari sekarang. Dari sekarang kita siapkan. Apakah kita akan masuk surga
atau akan masuk ke neraka. Ya. Jangan terlalu kita berangan-angan. Katanya pengen masuk surga. Ya. Ketika dibacakan tentang ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat surga, semua orang kalau ditanya pengen masuk surga, saya mau mengatakan ya saya mau masuk surga. Akan tapi ketika diajak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau. Ya. Ada keinginan yang hanya angan-angan belaka. Ya. Jangan berharap surga, sholat pun tak mau, ya. Apalagi puasa. Ya. Ini bukan mengharapkan surga, akan tapi mengharapkan neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Dicapai ini lakukan apa saja amalan-amalan yang bisa menjadikan kita penghuni surga, ya, penghuni surga yang abadi. Ya, jadi hidup abadi, ya, sebagai perkataan ya, Allah mengatakan ya, hidup abadi dunia. Tidak ada hidup yang abadi dunia. Hidup abadi yang ada adalah hidup yang kekal hanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita termasuk insyaallah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya ya, yang begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air ya, dalam surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya. Orang-orang bertakwa akan ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirina ma atahum rabbuhum, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum tidur, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sifat orang-orang yang bertakwa juga mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, ya. Mereka orang-orang yang sedikit hidup pada malam hari, ya. Hanya untuk ya, mengharapkan ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, ya, dan di waktu sahur yang menjelang fajar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antaranya adalah dipermudah melaksanakan tugas berat di siang hari ya. Ketika melaksanakan ibadah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita melaksanakan tugas-tugas yang berat di siang hari, akan Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, inna laka fin nahari sabhan tawila." Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Keutamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sediakan ghurfah bagi orang yang sholat malam ketika orang lain tertidur ya. Ghurfah adalah kamar, ya, ruangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Di antaranya hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, yang artinya adalah sesungguhnya di surga ada sebuah ghurfah, ruangan yang terlihat luarnya dari dalam dan dalamnya dari luar. Kami para sahabat bertanya, ya, untuk siapa itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah SAW menjawab, Allah menyiapkannya untuk orang yang memberi makan orang lain, ya, orang yang melakukan lemah lembut dalam bertutur kata, ya, dan sholat malam ketika orang lain tertidur. Ya. Kita ya, orang yang melaksanakan sholat malam, ya, insya Allah akan mendapatkan ya, ghurfah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, menyebutkan sifat-sifat ya, ibadur rahman ya, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Siapakah mereka? Ibadur rahman. Siapakah mereka? Di antaranya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, untuk Rabb mereka. Mereka beribadah. Maksudnya adalah orang yang ya, melaksanakan sholat tahajud. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam dalil yang lainnya, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan sifat orang yang memiliki iman yang sempurna
yang melaksanakan qiyamul lail ya, dengan ilmu mereka dan mengangkat derajat mereka atas yang lainnya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih hal kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ataukah orang yang beribadah di waktu malam ya, dengan sujud dan berdiri ya. Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalil ayat yang pertama adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Kemudian ayat yang kedua amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman ya. Kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Qur'an, kalimat qanitun diterjemahkan dalam kalimat atau bahasa disebutkan dengan ibadah. Disebutkan dengan ibadah ya. Tidak pas ya. Kalau kita lihat tidak pas dengan kata qanitun ya. Bukan disebut amman huwa abidun ya, tapi disebutkan qanitun ana al-lail ya. Qanit kata kunut ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, bahwa kunut artinya adalah tul al-qiyam ya, berdiri lama ya. Dan berdiri lama ini adalah maksudnya adalah tidak ada kita beribadah berdiri lama kecuali pada waktu sholat tahajud ya. Kemudian di ayat selanjutnya mengatakan ya, dalam masih satu teks ya, teks yang sama sajidan wa qa'iman ya. Allah sebutkan kata sajidan sujud, kemudian qa'iman berdiri ya. Di ayat yang sebelumnya dikatakan sujada wa qiyam ya. Lagi-lagi kata sujud didahulukan daripada kata qiyam atau qaim berdiri ya. Kita ketahui bahwasanya ketika kita sholat ya, maka yang pertama adalah kita berdiri ya, kemudian sujud. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan kata sujud dulu terus qiyam ya. Para ulama sebutkan ya hikmah ya. Kenapa Allah sebutkan dahulukan sujud kemudian qaim kata berdiri ya. Kita lihat sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW katakan, bukankah posisi waktu yang dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah di waktu ketika dia bersujud ya. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kerendahan ya, betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala merendahkan diri ya. Sebagaimana kalau orang lain kita sujud ya, tunduk di hadapan makhluk ya. Sesama manusia adalah bentuk kehinaan, akan tapi ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kemuliaan ya. Kemudian berdiri ya. Kenapa berdiri ya? Dari sebelum kita sujud ya, kita berdiri karena di waktu berdirilah ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu sujud itulah waktu yang tepat kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita akan meminta sesuatu kepada manusia? Ya. Manusia, ya. Orang yang dalam hatinya masih ada ya, sifat-sifat kekufuran, nifaq, hasad dan lain sebagainya. Ketika dipuji, banyak dipuji, ya, dia akan mengatakan apa yang Anda minta akan saya berikan. Kita puji-puji, apalagi orang kalau minta uang sama orang tuanya, dipuji-puji dulu. Oh, Masya Allah, bapak ini ganteng sekali ya. Kumisnya Masya Allah ya. Seperti lain sebagainya, dipuji-puji dulu. Sebelum terakhir ya, ada tujuan dari balik pujian itu ya, meminta uang ya. Apatah lagi ketika kita memuji ya Rabbul Alamin ya, Rabb semesta alam ya. Kita puji dia dengan subhanaka ya. Subhanaka Rabbiyal Azim ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita sujud, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri ya, melaksanakan sholat ya, tapi mata kita tertuju ke tempat sujud ya, menunjukkan betapa ya, hinanya kita ya. Kita sudah berdiri akan tapi kita tidak mengangkat ya, meninggikan muka kita di hadapan Allah, akan tapi kita tetap masih tunduk ke tempat sujud ya. Antara sujud dan berdiri ya, memiliki keterkaitan di antara lainnya ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala hikmahnya mengatakan kata sujud dan qiyaman, yang mendahulukan kalimat sujud dulu kemudian berdiri, yang memiliki banyak ya,
hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui kecuali yang disampaikan oleh para ulama, ya, orang-orang yang memiliki ilmu dalam hal ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan mengatakan, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji, ya. Orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat-tempat tidur mereka, artinya mereka, ya, tidur malam itu sedikit sekali, ya. Allah memuji mereka, yad'una rabbahum, apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka bermohon, meminta, berdoa kepada Rabbnya, khaufan wa tama'an, ya, dalam bermohon dengan rasa takut dan berharap, ya, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu contohnya, ya, bukan, ya, kita hanya melaksanakan sholat begitu saja, ya. Ini namanya adat, kebiasaan, menjadi kebiasaan. Akan tapi kita ketika melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan, ya, dengan sholat kita karena khauf, takutnya kita terhadap azab Allah Subhanahu wa taala ketika tidak melaksanakan sholat, dan roja toma'an, ya, mengharapkan, ya, kita berharap bahwa di ibadah itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ya, apa yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, melipat gandakan, ya, pahala, ya, di sisinya dari apa yang, ya, kami sampaikan, ya. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Kami tutup dengan, ya, Taib yang ingin bertanya dipersilahkan. Wujud. من 8 فقط رقم 8 semua على rahatku أما الباقي نجيب في فيسبوك إن شاء الله. ala rahati. Tapi ada yang bertanya sini, mana yang lebih afdol, salat tahajud, ya, berjamaah atau, ya, sendiri-sendiri, ya. Salat tahajud, ya, sebagaimana kalau kita melihat di beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW, ya, datang, ya, mengingatkan kepada anaknya dan suaminya, mempertanyakan apakah kalian tidak sholat, ya. Ini menunjukkan tentang, ya, lebih utama orang yang melaksanakan, ya, sholat secara, ya, sholat tahajud secara berjamaah, ya. Beberapa teks hadis menyebutkan bahwasannya, ya, Rasulullah SAW, ya, untuk orang-orang yang membangunkan, ya, dalam hadis yang disebutkan sudah pertemuan tadi, yang menyebutkan orang yang membangunkan, ya, istrinya, ya, keluarganya untuk melaksanakan sholat tahajud, ya. Ini menunjukkan bahwasannya adalah insyaallah yang lebih afdol, ya, sholat tahajud ketika melaksanakan secara berjamaah, ya. Tentunya kita berusaha untuk,
ya, memperbaiki niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya orang yang sholat 20 rakaat dan 8 rakaat ya? Tafadhol ya. Para ulama ya, perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada yang melaksanakan 8 rakaat ya. Silahkan ya. Mau pilih yang 20 silahkan, mau pilih 8 silahkan ya. Jangan kita saling menyalahkan ya. Maka mengatakan ciri-ciri orang ahlu sunnah wal jamaah adalah yang melaksanakan 20 rakaat, atau sebaliknya mengatakan yang ahlu sunnah itu yang melaksanakan 8 rakaat, yang 20 bukan ahlu sunnah ya. Bukan seperti itu ya. Maupun 20 dan 8 rakaat ya, tetap sah hukumnya ya. Kembali kepada diri kita masing-masing, apa kita ya, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sholat atau tidak ya. Inilah menjadi ya, polemik kaum muslimin ya. Tidak mau sholat di masjid fulan, masjid sebelah ini karena itu 20 yang menganggap bahwa yang 20 ahlu sunnah, atau kebalikan darinya ya. Maka ini perlu untuk dijauhi dari kaum muslimin. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.